Tes masuk Kak. Masuk Kak. Oke. Jadi yang ini daripada tadi kalau yang kita lagi ya. Jadi daripada salah, jadi kita pakai X-nya masukin aja tak hingga. Kita hingga pangkat 6 sama 3 pangkat tak hingga. Ini tak hingga kalau misal udah mentok gitu ya. Udah berapa gitu pasti nanti dia kekejar sama yang bawah. Pasti kekejar. Jadi makanya kita dapat tak hingga. 0 deh harusnya. No. Paham nggak? Terima kasih Kak. Terus nah, mirip ya ini yang ini belum nih. Ini ada yang nah ini ada samaan AX pangkat 3 terus mereka tuh punya nilai lokal min 3 dan pada X pangkat X sama dengan min 2 terus habis itu punya minimum lokal. Minimum lokal pada ini. Nah ini cuman kita tentuin dulu maksnya gimana itu kan berarti di min 2,3 terus minimumnya dia di 1,0. Nah ini berarti kan kita bisa cari dari ini. Kan dia kalau diturunin kan jadi 3ax kuadrat plus 2bx plus c kan. Nah ini nanti plus c sama dengan 0 itu nanti akan sama dengan turunannya ini sama dengan nilai ini. Atau dimasukin juga bisa sih, langsung aja dimasukin ya. Kalau ini dimasukin 0 sama dengan A plus B plus C plus D. Kalau dimasukin juga satunya. Terus ini kalau pakai min 2 sama 3, berarti kan 3 sama dengan 8A plus 8A plus 4B plus 2C. Tuh. Terus. Terus ini juga bisa dimasukin min 2 sama satunya. Nanti bisa dapat 2 persamaan gitu kan. Kalau ini masukin X sama dengan 1, ini sama dengan, nanti sama dengan 0. Kan pasti sama dengan 0 tujuannya. Jadi nanti dapat 3A plus 2B plus C sama dengan 0. Terus kalau yang satunya berarti, ini kan kalau 1. Kalau min 2 berarti kan dapatnya 12 ya. 12A plus min 4B. 4B
plus C sama dengan 0. Nah, ini nanti tinggal sama-samain aja, terus nanti dapat KBJ-nya berapa. Nah, kalau ini sama kayak tadi, limit X menjadi hingga dari ln X per 1 per akar X. Nah, kalau kayak gini tuh, kita masukin aja dia kayak tadi ln tak hingga. Nah, ini kalau dikaliin kan, kalau dibagi kayak gini kan bisa jadi kayak gini. Limit X menuju tak hingga akar X kali ln X. Nah, kalau dimasukin nanti dia jadi akar tak hingga, ln tak hingga kan. Nah, apa akar tak hingga ini? Jadi kan dua-duanya tak hingga ya. Ini juga tak hingga, berarti dia dapatnya sama dengan tak hingga gitu. Karena sama-sama tak hingga berarti si ln X-nya lebih cepat daripada 1 per akar X. Kayak harus ngeliat dari ininya lagi gitu. Fx per Gx sama dengan tak hingga. Berarti Fx-nya lebih cepat. Tuh. Nah, yang ini juga sama, yang kayak 3 pangkat X tadi ada ya di sini. Ini juga sama kayak yang tadi. Ini tinggal karena kita tadi udah buktiin, berarti kan kalau yang pangkatnya X sama yang pangkatnya angka gini gedean pangkat X kan. Jadi dia lebih gede. Cara cepat pasti lebih kecil. Ya enggak? Bentar. Mau dituliskah? Kan kalau 3X per 3 pangkat X per X pangkat 3 itu tadi udah ya. Berarti dia kan hingga. Berarti 3X lebih besar. Dari X pangkat 3. Terus kita mau bandingin X pangkat 3 sama log per log 3X. Limit ya. Nah, ini nanti dia tuh kan log ini bisa ditulis kayak gini. Ln X per ln 3. Nah, ini tuh kalau ditulis berarti kan X pangkat 3 per ln X per ln 3. Itu limit X menuju tak hingga. Nah, kalau kita masukin tak hingganya, oh ini di apa? Terus kita balikin ke atas, berarti kan jadi X pangkat 3, ln pangkat 3 per ln X. Ya kan? Nah, terus kalau udah kayak gini, kita bisa pakai L'Hopital karena ini kan lebih ribet. Nggak langsung kelihatan gitu. Nah, ini bisa di L'Hopitalin. Kalau di L'Hopitalin dapat 3X kuadrat kali ln 3 karena ln 3-nya konstanta. Terus kalau ini jadi 1 per X. Nah, 1 per X terus nanti X-nya akan naik. Jadi 3 X pangkat 3 kali ln 3. Nah, ini tak hingga kali tak hingga gitu. Jadi kan limit itu baru hilang kalau dianya itu udah dapat angka gitu. Nah, karena ini belum dapat angka, jadi dia masih ada terus limitnya. Nah, kalau kita udah dapat 3X pangkat 3 kali ln 3 ini, coba dimasukin. Kan kita nggak mau nyari nilainya ya, jadi cuma nyari dia cepetan siapa gitu. Jadi kita masukin 3 kali tak hingga pangkat 3 kali ln tak hingga ln 3. Ln 3 konstanta, tapi satunya tetap tak hingga kan. Jadi dia tak hingga kali konstanta dengan tak hingga. Tuh, berarti si X pangkat 3 lebih gede daripada
Ini gimana nulisnya? 3x lebih gede daripada x pangkat 3 lebih gede daripada log 3x. Nah, kalau E pangkat akar 3 itu berarti kan kita tadi udah tulis yang ln x per ln 3 kan. Nah, ini tuh bisa ditulis kalau 3x per 3 pangkat x per log E pangkat 3 akar. Enggak nih. Bentar. Kita mau bandingin dulu sama yang 3. Tapi harusnya nggak usah sih. Ini kan udah pasti. Kalau yang log 3 sama 3x kan pasti tanggal. Jadi udah. Nah, terus yang E ini, itu kan kalau ditulis E 3 akar X kan. Nah, dia tuh E tapi pangkat X pangkat sepertiga gitu. Nah, kalau tambah gede, dia tuh tetap tambah gede kan. Nah, ini kan konstanta ya, E itu ya. Konstantanya itu E itu berarti kan 2 sekian lah titik-titik kan. Tapi kita ada pangkat X. Nah, berarti dia di antara si 2 ini. Soalnya dia pangkatnya juga X pangkat sepertiga kan. Jadi 3 pangkat X lebih besar dari E pangkat 3 akar X lebih besar dari pangkat 3 lebih besar dari log 3X. Tuh. Mau nanya, Kak. Ya. Kalau buat hasilnya yang kurang dari itu, berarti hasilnya berapa, Kak? Kalau kurang dari berarti hasilnya 0. Oh iya, Kak. Makasih. Terus ini ada juga yang titik ekstrim, ini dihitung aja. Di F aksen sama dengan 4 X pangkat 3 min 4. Terus ini ditanyakan F aksennya berapa, berarti dapat titik ekstrim kan 4, 0, X pangkat 3 min 1. Nah, X pangkat 3-nya kan berarti sama dengan min 1. 1 ya. 1. Sama dengan 1. Karena ini polinom, jadi nggak ada titik gitu ya, titik apa sih, titik nggak punya titik apa tadi singular, nggak punya singular sama nggak punya batas, soalnya nggak dikasih batas. Terus kalau yang B ini kan X per X pangkat 3 plus 2. Nah, ini tuh dia tuh ada syaratnya, berarti kan di bawahnya nggak boleh sama dengan 0 kan. Tapi nggak ngaruh sih ya. Jadi berarti dihitung turunannya aja. Dengan berarti kan uang kayak berarti X pangkat 3 plus 2 kurangi X kali 3X kuadrat per X pangkat 3 plus 2 pangkat 2. Nah, ini nanti dapat X pangkat 3-nya, ini kan dikali dikurangkan. Berarti 3X pangkat 3 dikurangkan. Berarti min 2X pangkat 3 plus 2 ya. Per X pangkat 3 plus 2 pangkat 2. Nah, ini nanti dapat, ini langsung ininya aja ya, per apa, yang di atas sama yang bawah. Kan bisa dapat kayak gitu ya. Pangkat 3 sama dengan, berarti sama dengan 0 kan. Berarti sama dengan 1 ya. 1, X sama dengan 1. Min 1. Min 1 deh.
Oh enggak, ding. Satu-satu. Terus kalau yang bawah berarti kan X pangkat 3 sama dengan min 2. Berarti X pangkat 3 sama dengan min 2. Min akar 3, 2. Tapi dia kuadrat. Gitu. Tapi ini bukan titik, oh ya ini berarti bukan titik ekstrim ya. Bukan titik ekstrim. Bisa sih. Titik ekstrim, tapi dia nanti kalau dicari dia bukan titik maksimum minimum. Harusnya ya. Kan max atau min. Oh, ya, kalau kayak gini tuh lebih gampang anu sih. Gambar aja apa, tulisin di GeoGebra gitu. Ini kan kelihatan dia naiknya di mana, turunnya di mana. Ini lebih cepat daripada ngitung manual. Terus kalau 48 ini tuh tentang kalau misal F3-nya tuh diketahui 2. Terus ada F aksen 3 itu sama dengan setengah. Terus ada F aksennya tuh lebih besar dari 0 dan F double aksennya kurang dari 0 untuk semua X. Berarti kayak kita udah tahu dia tuh pasti cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah sama selalu monoton naik. Kalau digambar ya kan cekung ke bawah kan gini ya. Berarti terus dia monoton naik. Berarti kan kayaknya. Nah, terus kita gambarnya gimana? Kita cuman nentuin yang diketahui gitu. Kan ini misal ini 2. Nah, di 2 ini, 3 ding. Di 3 itu F-nya diketahui ada 2. Pada 2 kan. Di sini 2 misal. Nah, ini kan 2. Terus habis itu kita tahu dia turunannya setengah. Tapi kan positif. Positif kan berarti dia naik tapi cuma setengah. Misal kalau kayak gini 1 berarti kan setengah lebih landai. Kayak gitu. Nah, terus si ininya dia tuh selalu naik dan motong, dan dia tuh cekungnya ke bawah, berarti tinggal digambar. Jadi ini A. Terus B-nya kalau ditanya berapa solusi dari ini, kan dia nggak ada naik turunnya lagi ya. Jadi dia cuma punya 1. Terus ditanya F aksen 2 mungkin nggak sepertiga. Kalau dilihat dari ini, kan kalau makin setengah makin kecil pecahnya dia semakin landai kan. Nah di 2 dia ditanya berapa sih ininya. Kan bisa kayak gini ya berarti. Nggak lurus. Nggak bisa nih. Ini kayak gini gitu. Harusnya kalau sepertiga mungkin nggak ya. Kayaknya harusnya nggak mungkin deh harusnya. Soalnya dia tuh semakin lama kan dia semakin harusnya pas, kan dia cekung ke bawah ya. Jadi dia semakin ke atas tuh semakin tinggi, ya nggak sih? Semakin landai gitu. Semakin landai kan semakin datar gitu ya. Jadi karena gitu dia nggak bisa, kalau harusnya semakin kecil F, semakin kecil X-nya dia itu semakin tegak. Harusnya kalau C-nya apa sih? X-nya lebih kecil dari 3, dia itu F aksen X-nya harusnya lebih besar daripada F aksen
si 3. Gitu. Benar nggak ya? Ya nggak mungkin kan. Gitu. Nah, ini ada yang tadi nih, teorema rata-rata arus. Nah, tapi karena aku juga udah lupa. Vaksin X4. Nah, ini dia yang kayak teorema nilai rata-rata tadi deh harusnya. Nah, ini tuh berarti kita kan kalau f aksen X, berarti kan f aksen X tuh bisa dicari pakai FC min FD per C min D kan. Nah, terus kalau kita udah tahu itu kan kita mau nyari C sama D. Nah, ini tuh, bentar aku mau ingat-ingat. Lupa. Hmm. Kan anggap aja kita punya batasnya 3 sama 6 kan. Ya enggak? Kira-kira ada yang anu enggak? Ada yang punya ide enggak ini gimana? Aku juga lupa nih. Padahal dulu aku juga ngerjain sih. Ada yang mau nyoba? Atau punya ide gitu? Ada yang mau nyoba? Enggak? Oh my. Coba dibaca dulu deh. 13 kan berarti 8. Tiga, satu. Ada yang mau nyoba kah? Nanti ini aku bahas gitu. Pasti. Bentar. Nah, nih. Area. Oh, ini tuh gini. Oh, ya, ya. Jadi, kan ini continue. Ini kan punya turunan, berarti dia continue. Terus ada teoremanya itu kayak gini kan, si F aksennya. Nah, berarti kita tuh bisa nulisnya kayak gini. Kan F aksen X-nya tuh di antara si ini kan, 3 sama F6. Nah, terus berarti kita bisa tulis min 4 kurang dari sama dengan F6 min F3
per 6-3. Kurang dari 4. Ini kan per 3, itu bisa dikali 3. Terus ini min 12. Terus dikali, kan ini tetap ya berarti kan. F6 min F3 tahu 1. Terus habis itu kita dapat hasilnya tuh kan 12 ya. Nah, terus kita kurangi 1 ke semua, ditambah 1 ke semuanya. Itu nanti dapat jadi min 11 kurang dari F6 kurang dari 13. Gitu. Nah, terus ini kan sama kayak yang punyanya C sama D. Berarti dapat C kurang dari sama dengan F6 kurang dari sama dengan D. Ini kurang sih, kurang jelas. Kayak harusnya bilang si fx-nya itu juga di antara ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo, tinggal ber-8. Ber-6. Belum, Kak. Oke. Oh, benar. Kalau gitu mau bahas apa? Nah. Kalau gitu kalian ada kayak yang mau ditanyain nggak soal bab ini? Ini sudah nggak ada soal lagi sih. Kalau bab selanjutnya yang aplikasi turunan itu bakal bahas tentang subbab berikutnya tuh bakal bahas tentang itu sih optimasi sama rekursif. Optimasi itu yang kayak kalau ada luas berapa terus nanti kita turunin gitu maksnya berapa gitu. Kayak misal luasnya luas atau volume gitu sih. Nanti minggu depan deh kalau di silabusnya. Belajar itu. Deh. Udah sih sampai situ. Mungkin karena udah nggak ada soal lagi dan nggak ada yang mau ditanyain. Jadi aku akhiri dulu ya tutornya hari ini. Makasih teman-teman udah datang. Karena kita awalnya mulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.